Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan 2 mata kuliah ERP, yaitu akan membahas tentang modul-modul yang ada di dalam aplikasi sistem ERP. Yang pertama ada procurement, sales dan distribusi, finance dan accounting, dan juga inventory. Nah, pertama kita akan membahas tentang modul procurement. Nah, di sini ada gambar siklus sistem procurement, yaitu ada proses purchase request, purchase order, good receipt, invoice verification, dan juga payment. Nah, procurement itu sendiri artinya adalah proses keseluruhan untuk pengadaan atau pembelian barang. Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, dan juga bahan-bahan bangunan, dan juga jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, siklus yang pertama di sini ada siklus purchase request, yaitu aktivitas pencatatan pembelian pada form permintaan dari departemen. Kemudian, setelah form permintaan itu disetujui oleh atasan departemen terkait, form tersebut disampaikan ke departemen pembelian. Maka, petugas departemen pembelian akan melakukan pemilihan supplier untuk proses negosiasi harga. Kemudian, setelah diterbitkan, pesanan pembelian purchase order itu digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetujui proses pembelian kepada pihak supplier. Proses selanjutnya yaitu good receive. Good receive itu adalah penerimaan barang oleh gudang berdasarkan pesanan pembelian yang tercatat pada purchase order. Nanti, berdasarkan kesepakatan, maka supplier melakukan penagihan yang disertai dengan faktur, faktur pajak untuk proses pembayaran. Kemudian, di sini untuk proses berikutnya adalah invoice verification, yaitu proses verifikasi penagihan oleh Departemen Keuangan. Untuk proses yang terakhir adalah payment, yaitu proses pembayaran kepada supplier sebagai bukti pelunasan atas barang yang dibeli. Nah, untuk laporan yang dihasilkan dari sistem procurement, yang pertama adalah laporan status permintaan pembelian, laporan status pesanan pembelian, laporan pembelian, laporan retur pembelian, dan juga laporan kontrol pembelian. Nah, berikutnya, untuk siklus sales dan distribusi, di sini ada proses pre-sale, ada sales order, inventory searching, shipping atau delivery, kemudian billing atau invoice, dan juga receipt. Nah, kita akan bahas nih satu-satu untuk prosesnya. Yang pertama, di sini untuk proses pertama pre-sale, untuk siklusnya, yaitu siklus manajemen penjualan, dimulai dari kegiatan pre-sale atau sales kontrak, yaitu adanya negosiasi harga dengan pihak pelanggan atau konsumen. Kemudian disertai juga dengan pembuatan penawaran harga atau quotation. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemrosesan order penjualan atau sales order. Setelah itu, administrasi penjualan mengecek persediaan barang di gudang untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk memenuhi order penjualan atau inventory searching. Ya, jadi di proses inventory searching itu adalah mengecek persediaan barang yang di gudang. Nah, setelah barangnya tersedia, setelah dicek itu barangnya tersedia, maka dilakukan proses shipping, yaitu aktivitas mengirimkan barang ke tempat pelanggan atau konsumen, yang disertai juga dengan pembuatan surat jalan dan juga delivery order atau DO. Berikutnya, proses berikutnya adalah billing atau invoice. Nah, billing itu proses pembuatan faktur komersial, faktur pajak, dan juga kwitansi yang disampaikan ke pelanggan atau konsumen untuk proses penagihan. Nah, berdasarkan tagihan tersebut, maka pelanggan melakukan pembayaran
Jika dilihat dari segi perusahaan, akan dilakukan proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan atau receipt account receivable. Nah, di sini ada poin-poin kegunaan dari sales dan distribusi. Yang pertama, meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen, yaitu dapat mempercepat proses penerimaan pesanan sampai dengan pengiriman barang tepat waktu. Kemudian, memberikan informasi penjualan dan analisa penjualan yang dibutuhkan oleh pihak pelanggan atau konsumen. Berikutnya, kegunaan sales dan distribusi juga dapat membuat perencanaan penjualan untuk perhitungan kebutuhan bahan material atau bahan baku. Kemudian dapat juga membuat perencanaan pembelian dan produksi barang di masa yang akan datang. Dan juga di sini ada karakteristik dari modul sales dan distribusi. Ada fasilitas mengelola dan penginputan kontrak penjualan dan juga order penjualan. Kemudian ada juga fasilitas overdue limit kredit. Nah, maksudnya fasilitas tersebut itu digunakan untuk pembatasan order penjualan terhadap saldo piutang yang sudah jatuh tempo, tapi belum dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan. Jadi untuk order penjualnya dibatasi karena ada pelanggan yang belum membayar saldo piutangnya yang sudah jatuh tempo. Kemudian ada fasilitas untuk penginputan transaksi penjualan dalam multi currency atau lebih dari satu mata uang. Nah, biasanya ini untuk perusahaan multinasional. Dan juga ada fasilitas delivery schedule, yaitu digunakan untuk membuat DO atau delivery order berdasarkan sales order yang harus dikirim dengan memperhitungkan jumlah saldo persediaan yang ada di gudang. Fasilitas berikutnya yaitu ada fasilitas DO atau delivery order untuk transaksi pengiriman barang sehingga tepat waktu, dan juga ada fasilitas sales invoice yaitu faktur. Contohnya faktur komersial, faktur pajak, dan juga kwitansi. Nah, secara otomatis itu akan terbentuk untuk proses penagihan kepada pelanggan atau konsumen. Berikutnya, di dalam modul sales dan distribusi juga ada fasilitas sales retur. Ya, fasilitas sales retur itu digunakan untuk transaksi pengembalian barang atau retur jual dari pelanggan dengan beberapa alasan tertentu. Nah, untuk aktivitas sales dan distribusi, sistem informasi dituntut untuk semakin fleksibel, user-friendly, canggih. Supaya apa? Supaya mampu mengikuti dan menangani berbagai perusahaan dan keadaan tertentu secara tepat, seperti proses perubahan harga, alokasi persediaan, fleksibel penggunaan sistem barcode, mendukung kegiatan promosi juga, kemudian ketepatan waktu pengiriman dan pengecekan batas plafon kredit. Nah, untuk laporan yang dihasilkan dari modul sales dan distribusi, di sini ada laporan sales kontrak dan outstanding sales kontrak. Nah, maksudnya di sini adalah laporan kontrak penjualan, dan untuk outstanding sales kontrak itu adalah perjanjian jual beli antara eksportir dengan importir. Nah, di sini untuk outstanding itu sendiri maksudnya adalah jika memang kontrak atau perjanjian tersebut selesai prosesnya. Nah, kemudian laporan yang dihasilkan dari sales dan distribusi, selain laporan sales kontrak dan outstanding sales kontrak, ada juga laporan sales order dan outstanding sales order. Dan juga ada laporan penjualan, ada laporan analisa penjualan, laporan retur penjualan, laporan delivery update,
atau pengiriman, laporan komisi salesperson, laporan kredit pelanggan, dan juga laporan gross profit. Laporan gross profit itu berkaitan dengan laba atau ruginya perusahaan. Berikutnya adalah modul finance dan accounting. Nah, di sini nanti ada proses sales transaction processing system, yaitu sistem pemrosesan transaksi penjualan. Nah, di dalamnya itu ada proses sales order processing atau proses order penjualan. Kemudian billing, yaitu proses pembuatan faktur. Kemudian ada sales analysis. Sales analysis ini adalah tujuannya untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam kendala atau masalah yang timbul pada sistem, sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan, dan juga pengembangan pada sistem. Berikutnya adalah Process Transaction Processing System, yaitu sistem pemrosesan transaksi pembelian. Di dalamnya ada proses, yaitu transaksi-transaksi pembelian. Kemudian ada inventory processing, yaitu proses bisnis yang melibatkan barang masuk dan barang keluar dari inventaris perusahaan. Berikutnya adalah proses cash receipt and disbursement transaction processing system, yaitu sistem pemrosesan transaksi penerimaan kas dan juga pencairan. Nah, di sini ada account receivable, yaitu piutang usaha, terus ada account payable, yaitu hutang usaha, dan juga ada cash receipt, yaitu penerimaan kas, dan juga cash disbursement, yaitu pencairan. Kemudian, berikutnya ada Payroll Transaction Processing System, yaitu sistem pemrosesan transaksi penggajian. Nah, di dalamnya itu ada payroll dan juga timekeeping. Nah, untuk payroll itu adalah proses perhitungan gaji karyawan. Nah, untuk timekeeping itu untuk pencatatan kehadirannya. Nah, yang nantinya semua proses ini arah panahnya ke general ledger. Nah, general ledger itu adalah jantungnya sistem informasi akunting. Kenapa? Karena nantinya di sini akan dihasilkan laporan keuangan atau financial reporting yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan seperti apa. Nah, nantinya akan ada laporan raca, laporan laba rugi, laporan analisa rasio keuangan, dan juga laporan keuangan lainnya. Berikutnya adalah modul inventory. Melalui modul inventory, maka akan dapat dikendalikan persediaan bagi perusahaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat persediaan di mana akan berdampak terhadap penggunaan modal kerja yang dapat digunakan untuk jumlah persediaan menjadi lebih rendah, tanpa harus mengganggu kelancaran proses produksi. Dan juga dapat mengurangi tingkat kerugian persediaan yang tidak terpakai lagi, yang rusak, dan juga persediaan yang kadaluarsa. Nah, kenapa sih perlu adanya inventory? Alasannya adalah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu, kemudian mengambil keuntungan ketika ada potongan harga dari pihak pemasok atau supplier, dan juga menghindari dari fluktuasi atau kenaikan harga yang meningkat. Menyediakan persediaan cadangan untuk kondisi permintaan yang tidak menentu. Kemudian menjaga kelangsungan proses produksi. Nah, berikutnya di sini adalah klasifikasi inventory. Yang pertama ada raw material. Raw material itu adalah bahan baku atau bahan mentah dari suatu industri yang digunakan untuk memproduksi barang siap jual ke pihak pelanggan. Nah, kalau work in process itu adalah inventory yang sudah diolah atau persediaan barang atau bahan yang sudah diolah untuk diproses
menjadi barang jadi atau finished goods yang masih setengah jadi atau dalam proses penyelesaian. Nah, untuk finished goods itu adalah barang yang siap dikirim atau siap dijual kepada pihak pelanggan. Kalau di dalam manufaktur atau di dalam perusahaan manufaktur, finished goods itu merupakan barang dari proses terakhir yang disimpan di dalam gudang untuk siap dijual ke pihak pelanggan. Di sini ada istilah just in time. Just in time, inventory identik dengan menumpukan sejumlah uang atau investasi yang akan mengganggu cash flow atau arus kas suatu perusahaan. Terlebih jika inventory tersebut tidak bergerak. Just in time adalah metode yang digunakan untuk penanganan sistem inventory. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya di sini investasi dalam inventory berkurang, yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah barang yang kadaluarsa akan lebih sedikit. Kemudian manfaat yang ketiga, kualitas inventory akan meningkat dan mengurangi proses inspeksi dan pengerjaan kembali. Manfaat berikutnya adalah deteksi inventory yang cepat jika terjadi cacat inventory yang diakibatkan dari proses produksi. Kemudian, ada biaya penanganan inventory mengalami penurunan. Kemudian kebutuhan ruangan atau gudang juga berkurang sehingga dapat meminimalisasi investasi gudang. Kemudian produktivitas meningkat, hubungan dengan pihak supplier juga menjadi lebih baik. Manfaat berikutnya ini cukup banyak. Manfaat berikutnya di sini ada juga penggunaan SDM menjadi lebih efisien, kemudian lebih banyak variasi produk, kepuasan pelanggan juga menjadi lebih besar, dan responnya lebih cepat terhadap pesanan-pesanan pelanggan. Nah, untuk karakteristik dari modul inventory, di sini ada fasilitas inventory adjustment yang digunakan untuk melakukan koreksi persediaan yang terjadi karena adanya kerusakan, selisih stok, penyusutan, dan juga penguapan. Nah, berikutnya ada fasilitas inventory transfer yang digunakan untuk mencatat proses perpindahan atau mutasi stok antar gudang, perubahan jenis produk, dan juga laporan dan analisa persediaan yang berguna untuk memudahkan pengendalian persediaan di perusahaan. Kemudian, ada fasilitas stock validation untuk pengendalian stok. Kemudian, ada fasilitas perhitungan inventory turnover atau tingkat perputaran persediaan per item persediaan. Ada juga fasilitas perhitungan rata-rata pemakaian per item yang digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian ada juga fasilitas kuantitas minimum inventory untuk item persediaan yang dihitung berdasarkan average usage atau rata-rata penggunaan. Kemudian lead time dan juga jumlah hari yang dipakai. Ada juga fasilitas grouping level dan juga fasilitas multi-warehouse untuk mencatat persediaan dengan banyak lokasi dan yang berbeda-beda. Nah, masih ada lagi, yaitu fasilitas posting dan unposting per periode, sehingga memudahkan jika terjadi kekeliruan data pada periode sebelumnya, dapat dilakukan proses unposting inventory, yang pastinya dengan otorisasi tertentu. Nah, implementasi metode sistem inventory just in time itu dapat berjalan dengan baik jika didukung dan dijalankan dengan sistem ERP, di mana terdapat integrasi dengan Master Production Schedule dan juga Master Requirement Planning dalam merencanakan kebutuhan produksi. Nah, di sini ada tahapan rantai persediaan yang terintegrasi. Ada tahap 1 baseline, tahap 2 function integration, sampai tahap 4 yaitu external integration. Nah, di sini
pada tahap 1, masing-masing fungsi bisnis itu tidak saling berhubungan dan mengerjakan sendiri-sendiri tanpa melihat fungsi bisnis yang lainnya, seperti fungsi purchasing, material control, dan production, sales, dan juga distribusi. Nah, tahap 2, function integration adalah perusahaan itu mulai menggabungkan beberapa fungsi bisnis yang berdekatan, seperti purchasing digabungkan dengan material control, menjadi material manajemen. Kemudian production menjadi manufacturing management. Sales dan distribusi menjadi distribusi. Nah, masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, internal integration itu perusahaan mulai mengintegrasikan dan terdapat relasi yang kuat antar bagian terkait, sehingga terbentuklah integrasi internal perusahaan. Kemudian tahap keempat, external integration. Nah, di tahap keempat, ini perusahaan menggabungkan internal perusahaan dengan eksternal, yaitu supplier dengan customer, sehingga terjadi manajemen rantai persediaan atau supply chain management dari pihak supplier, fungsi internal dan juga pihak customer. Nah, untuk laporan yang dihasilkan dari modul inventory adalah laporan data histori persediaan, kemudian informasi harga beli dan harga jual, laporan penerimaan persediaan, laporan pengeluaran persediaan, terus ada juga kartu persediaan, laporan stok, laporan status persediaan, kemudian laporan perubahan jenis produk, koreksi persediaan, dan juga retur pengeluaran persediaan. Nah, berikut adalah penjelasan dari materi pertemuan 2, yaitu modul-modul yang ada di dalam sistem ERP. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, tahapan rantai persediaan yang terintegrasi. Di sini ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah baseline, tahap kedua adalah function integration, tahap ketiga adalah internal integration, tahap keempat adalah external integration. Nah, di tahap pertama, masing-masing fungsi bisnis tidak saling berhubungan dan mengerjakan prosesnya sendiri-sendiri tanpa melihat fungsi bisnis yang lain. Nah, seperti di sini ada fungsi purchasing, material control, production, sales, dan juga distribusi. Nah, di tahap kedua, function integration, perusahaan mulai menggabungkan beberapa fungsi bisnis yang berdekatan, seperti purchasing dengan material control digabung menjadi material manajemen, dan production menjadi manufacturing management, dan juga sales dan distribusi gabung menjadi distribution. Nah, masuk tahap ketiga, perusahaan mulai mengintegrasikan dan terdapat relasi yang kuat antar bagian terkait, sehingga terbentuk integrasi internal perusahaan. Kemudian masuk di tahap keempat, external integration, perusahaan menggabungkan internal perusahaan dengan eksternal, yaitu supplier dan juga customer, sehingga terjadi manajemen rantai persediaan atau supply chain management dari pihak supplier, fungsi internal, dan juga pihak customer. Nah, untuk laporan yang dihasilkan dari modul inventory adalah laporan data histori persediaan, informasi harga beli dan harga jual persediaan, laporan penerimaan persediaan, laporan pengeluaran persediaan, kartu persediaan, laporan status persediaan, dan juga yang terakhir adalah laporan perubahan jenis produk,
koreksi persediaan, dan juga retur pengeluaran persediaan. Nah, berikut adalah penjelasan materi pertemuan 2. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.